Renungan Hari Jumat 4 November 2022, Pekan Biasa ke-31 tahun C, Peringatan Santo Carolus Borromeus, Uskup. Aku tahu apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudariku terkasih, seringkali orang menilai pemerintah tidak adil, kurang perhatian terhadap masyarakat. Namun herannya, orang yang protes itu selalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ketika pemerintah memohon agar mendatakan masyarakat yang tidak mampu, mereka juga berpura-pura miskin dan mendaftarkan diri untuk mendapat bantuan yang sama. Saudara-saudariku terkasih, Lukas menampilkan sikap Yesus yang sangat memuji bendahara yang cerdik dan tidak jujur. Mengapa Yesus membenarkan bendahara yang cerdik dan tidak jujur? Apakah Yesus ingin mendukung sikap ketidakjujuran? Saya kira tidak. Ada nilai lain yang mau diangkat oleh Yesus untuk direnungkan, yakni kecerdikan sang bendahara untuk menyelamatkan dirinya dan mempersiapkan masa depannya. Apa yang harus kuperbuat? Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bendahara ini jujur mengungkapkan kenyataan dalam dirinya bahwa dia tidak mampu untuk bekerja kebun, apalagi mau mengemis. Keahliannya adalah manajemen keuangan. Ia lulusan ekonomi, bukan lulusan pertanian. Nilai lain yang mau diangkat juga oleh Yesus adalah perjuangannya untuk menyelamatkan diri dalam situasi sulit. Maka tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah memalsukan sebuah data, mengadakan pembohongan, penipuan, manipulasi data untuk menyelamatkan dirinya. Cara yang ditempuh adalah membagi-bagikan harta milik tuannya kepada orang lain, dan dengan demikian ia tidak terikat lagi pada harta kekayaan yang ia kumpulkan dan kelola itu. Saudara-saudariku terkasih, cara inilah yang digunakan oleh bendahara itu untuk melepaskan keterikatannya dengan harta dan mulai mengabdikan dirinya kepada hal yang lebih tinggi dan bisa menyelamatkan dirinya maupun orang lain, yakni persahabatan dan sikap saling menghargai serta berbagi satu dengan yang lain. Dengan tindakan ini, ia membantu dan menguntungkan orang banyak dengan tetap menghargai hak Tuhan. Artinya, dia tidak menggunakan harta itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk meringankan beban orang lain. Atas sikapnya ini, sang bendahara itu mendapat pujian dari Yesus. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Kita juga sering menghambur-hamburkan uang demi urusan duniawi belaka, hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri dan keluarga. Kita menutup diri terhadap penderitaan orang lain. Tuhan tidak menghendaki agar kita mengikatkan diri dengan uang, harta dan kekayaan yang berlebihan. Nilai uang akan kehilangan artinya bila dipergunakan untuk kejahatan atau hanya untuk diri sendiri dan menyakitkan orang lain. Bila dipergunakan untuk diri sendiri dan keluarga, nilai uang itu tidak bernilai apa-apa. Uang tidak menjamin kita untuk memperoleh hidup yang kekal dan tidak membuat orang semakin besar di mata Allah. Uang atau harta yang kita terima bersumber dari Tuhan. Maka Tuhan juga mengajak kita agar membagikannya untuk orang lain.
Bendahara itu dipuji Yesus karena harta tuannya tidak digunakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi dibagikan juga untuk orang lain. Ia cerdik menyelamatkan diri dan orang lain. Inilah jalan hidup dan keselamatan. Aku tahu apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh keselamatan. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Amin.